pemirsa Dai TV, apa kabar Anda hari ini? Pustaka Dai kembali hadir menemani Anda beraktivitas, tentunya dengan informasi yang lebih menarik, edukatif, dan juga inspiratif. Pasti penasaran kan apa saja informasinya? Yuk kita lihat cuplikan selengkapnya. Indonesia memiliki luas wilayah hutan mencapai 126 juta hektar yang dibagi ke dalam 3 kawasan hutan. 30 juta hektar diperuntukkan sebagai kawasan hutan lindung, 60 juta hektar diperuntukkan sebagai kawasan hutan produksi, dan 36 juta hektar diperuntukkan sebagai kawasan hutan konservasi. Seperti di kawasan hutan lindung Angkola Selatan yang termasuk dalam bentangan Taman Nasional Batang Gadis. Hutan yang memiliki luas sekitar 10.000 hektar ini diketahui melestarikan hewan harimau Sumatera, tapir, dan bunga rafflesia. Meski demikian, berdasarkan data tahun 2015 hingga 2016, KLHK menemukan 24 aktivitas pengambilan kayu dari hutan lindung dan hutan konservasi. Ekosistem dalam hutan pun mulai tidak seimbang lantaran tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Ya, sejak tahun 2001 laju deforestasi terus terjadi. Akibatnya, beberapa hektar dari bagian hutan lindung Angkola Selatan mulai hilang akibat penebangan liar dan alih fungsi hutan yang dijadikan sebagai pemukiman. Isu ini pun dianggap serius oleh Conservation International, sebuah organisasi yang memiliki fokus pada perlindungan keanekaragaman hayati bumi. Organisasi ini pun membuat program kesepakatan perlindungan hutan di Desa Binasari, desa yang berbatasan langsung dengan hutan lindung Angkola Selatan. Dalam programnya, desa yang dihuni oleh 160 kepala keluarga ini memperoleh 4 kesepakatan dengan Desa Binasari. Hal ini bertujuan agar berpegang teguh untuk tidak merusak hutan. Di antaranya adalah tidak melakukan perambahan hutan lindung, melakukan perlindungan daerah aliran sungai, melakukan patroli hutan setiap bulan, tidak melakukan perburuan satwa, dan tidak mengambil hasil hutan bukan kayu. Bila warga patuh dan menjalankan program tersebut, Conservation International menjanjikan untuk membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat dan memberikan rumah kompos kepada masyarakat agar warga dapat membuat pupuk organik secara mandiri. Untuk melihat perkembangan apakah ada perubahan, sosial monitoring ekonomi pun dilakukan. Kemudian monitoring untuk produksi sawit dan monitoring untuk keanekaragaman hayati di dalam kawasan itu sendiri. Usaha yang telah dilakukan oleh Lembaga Conservation International dalam melindungi hutan lindung Angkola Selatan tak hanya berperan penting menjaga keberadaan hutan yang menghasilkan oksigen, air, dan makanan bagi manusia, namun juga menyuarakan akan pentingnya keberadaan hutan. Gerakan menjaga lingkungan juga bisa dilakukan lewat seni. Kita akan mengajak pemirsa melihat pertunjukan wayang serangga yang ada di Desa Keron, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Adalah Sujono, seniman yang aktif mengkampanyekan gerakan lingkungan lewat pertunjukan seni. Melihat keberadaan serangga yang semakin langka karena penggunaan insektisida pembasmi hama untuk pertanian, hal ini menyebabkan ia menciptakan wayang-wayang berbentuk serangga. Ia ingin menyadarkan masyarakat bahwa serangga adalah bagian dari ekosistem yang berguna bagi petani dan mengajak masyarakat untuk kembali ke pertanian organik dengan tidak menggunakan pestisida. Sujono sendiri adalah seorang petani organik. Menurut pengalamannya, banyak petani yang mengalami ketergantungan terhadap pestisida. Hal ini dilakukan karena ingin hasil panen yang cepat, tapi tidak menyadari dampak kerusakan lingkungan. Kepiawaiannya memainkan cerita menghasilkan karya-karya seperti animal dance dan juga wayang. Lewat karyanya, Sujono menyisipkan pesan-pesan lingkungan. Serangga adalah makhluk bijaksana, bagian dari ekosistem yang harus terus dijaga. Seni memang cara yang efektif dan tidak menggurui.
Sujono berharap ia akan terus menghasilkan karya yang berdampak bagi kelestarian lingkungan. Mandailing yang terletak di Sumatera Utara tidak hanya menyimpan kekayaan alam berupa pertambangan, namun juga terkenal nih dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Salah satu keindahan Mandailing dapat dieksplorasi melalui Taman Nasional Batang Gadis yang berdiri pada tahun 2004 silam. Taman dengan luas 108.000 hektar ini diajukan oleh pemerintah daerah ke pusat untuk menyelamatkan hutan alam di Provinsi Sumatera Utara agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Berada di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, hutan ini mempunyai lebih dari 400 jenis tumbuhan, 200-an jenis burung, dan puluhan jenis mamalia. Nama Taman Nasional Batang Gadis diambil dari nama sungai utama yang membelah kawasan hutan, yaitu Sungai Batang Gadis. Sungai ini berperan penting sebagai sumber air bagi kehidupan masyarakat yang mayoritasnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Sekitar setengah kilometer dari pintu masuk hutan, terdapat sebuah keindahan alam Indonesia yang terbalut di dalam sebuah danau bernama Sababegu, yang dalam bahasa daerah artinya sawah hantu. Danau Sababegu ini memiliki luas sekitar 2,5 hektar dan merupakan sumber kehidupan bagi satwa liar yang juga dilindungi. Keindahan alam di tanah air sepatutnya dirawat dan dijaga dari eksploitasi yang berlebihan, agar generasi mendatang bisa tetap menikmati keindahan alam Indonesia. Nah, setelah yang satu ini Pustaka Daai masih akan kembali nih dengan informasi lainnya. Jadi tetap di Pustaka Daai. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Pustaka Daai. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya pemirsa. Kita mengajak pemirsa sekarang mengunjungi Desa Cendono di Kudus, Jawa Tengah. Di desa ini dikenal dengan industri pembuatan gula merah karena banyak pohon nira ditanam di desa ini. Menjadi petani dan penderes aren adalah salah satu mata pencaharian utama bagi laki-laki di desa ini. Awalnya, nira yang dihasilkan dijadikan gula merah dan gula kristal atau gula semut oleh warga, namun hanya untuk konsumsi pribadi. Gula semut adalah gula merah padat yang dikristalkan sehingga berbentuk bubuk. Melihat potensi ekonomi yang menjanjikan dari produksi gula semut di daerah ini, kelompok usaha Wandani mencoba memfasilitasi warga untuk memproduksi gula semut dengan skala yang lebih besar. Tujuannya satu, agar perekonomian warga desa Cendono bisa lebih sejahtera. Produksi gula semut kini menjadi usaha yang dijalani perempuan desa Cendono. Mereka melakukan berbagai eksperimen untuk membuat variasi rasa gula semut dengan menggunakan rempah-rempah. Selain itu ada juga rasa original dan juga warga memproduksi gula semut dengan rasa jahe. Gula semut rasa jahe ini sering dikonsumsi warga sebagai obat perut kembung. Produksi gula semut di desa Cendono ini tidak hanya berdampak pada kaum perempuan yang membuat gula semut, tetapi juga memberi efek besar bagi perekonomian petani nira. Menjadi salah satu destinasi wisata, Gunung Babakan Jawa Barat mulai terganggu keasriannya karena minimnya sumber resapan dan masifnya penggunaan air bersih untuk kebutuhan wisata. Namun, melalui seorang warga bersama seluruh anak-anak desa, permasalahan air bersih dihadapi dan diselesaikan secara gotong royong. Adalah Ratni Timan Belt yang tinggal di kawasan Gunung Babakan, Jawa Barat. Sosoknya merasa prihatin melihat kondisi ketersediaan air bersih di lingkungannya karena banyaknya villa atau penginapan yang menggunakan air tanah. Untuk keperluan para penghuninya, ia pun tergerak melakukan sesuatu.
Penyebab lainnya yang menyebabkan terjadinya masalah air bersih adalah banyaknya penambangan liar yang menyebabkan tidak adanya resapan air. Agar lingkungan tempat tinggalnya dapat terus terjaga meski ada perubahan lingkungan, Ratni melakukan kegiatan edukasi pendidikan kepada warga setempat dan juga anak-anak di Desa Babakan. Ia mengajak masyarakat dan anak-anak untuk melakukan aktivitas pelestarian lingkungan. Mulai dari hal terkecil seperti budaya tidak membuang sampah sembarangan, serta memungut sampah yang berada di tengah hamparan kebun teh, Gunung Babakan yang berasal dari wisatawan maupun warga sekitar pemukiman. Ratni pun menciptakan ruang bumi untuk menjadi rumah bagi anak-anak belajar mencintai lingkungan. Ruang bumi dibangun di atas rumah peninggalan Ibu Ratni. Melalui ruang bumi, anak-anak yang tinggal di sekitar Gunung Babakan, Ciater, Jawa Barat belajar menjaga lingkungan. Mulai dari belajar menjahit, menciptakan drawstring bag sebagai sarana pengumpul sampah plastik, hingga tanaman polybag dari bahan bekas seperti koran bekas dan cangkang telur. Selain itu, Ratni sebagai seorang pegiat lingkungan juga mengajarkan anak-anak untuk membuat ekobrik dari hasil pengumpulan sampah yang dipungut dari kebun teh. Menjadi tempat belajar, ruang bumi juga menyatukan persahabatan anak-anak melalui permainan musik. Anak-anak merupakan benih baik dan generasi penerus bangsa. Melalui pengalaman, mereka akan paham untuk terus menjaga keasrian lingkungan tempat tinggal mereka. Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam dan lahan yang subur. Meski demikian, dalam sektor pertanian, Indonesia mengalami beberapa kendala, seperti luas lahan yang berkurang hingga jumlah petani yang kian menyusut. Melihat hal ini, Desa Sukaresmi di daerah Bogor, Jawa Barat membuka sekolah gratis bernama SMK Agribisnis Hasan Mustafa atau HASPA. Di bawah manajemen Yayasan Amal Khair Yasmin, sekolah HASPA fokus terhadap pengembangan entrepreneur di bidang pertanian organik dan produk pertanian. Ya, SMK HASTA berupaya hadir merangkul generasi milenial untuk menjaga dan melanjutkan warisan orang tua mereka yang berprofesi sebagai petani. Para siswa di SMK Hasan Mustafa ini diajarkan bagaimana cara bertani tanpa zat berbahaya seperti bahan kimia. Mereka juga terlibat langsung secara aktif dalam proses pengelolaan pertanian. Mulai dari menggemburkan tanah, menyiapkan area tanam, menanam benih, serta menciptakan pupuk tanpa bahan berbahaya. Proses penanaman sayur organik tidak diberi obat atau pupuk berbahan kimia sintesis. Mereka hanya memberi pupuk kandang dan arang sekam, serta pupuk cair buatan sendiri. Para siswa di SMK Agribisnis menanam berbagai sayuran dan produk pertanian organik seperti pakcoy, jagung manis, bayam hijau, hingga daun bawang. Secara berkelompok, hasil panen unggulan dari murid-murid SMK Agribisnis Hasan Mustafa akan dijual secara online melalui sosial media hingga penjualan offline pada bazar, dan diharapkan dengan adanya kelas ini dapat membangkitkan dan memberikan semangat bertani kepada generasi muda. Nah, setelah yang satu ini, Pustaka Daai masih akan kembali dengan informasi lainnya. Jadi, tetap di Pustaka Daai. Pemirsa, dalam setiap motif pada kain batik tersirat akan makna, filosofi, dan budaya masyarakat di daerahnya. Seperti kain batik yang dibuat di Rumah Batik Pal Batu di wilayah Jakarta Selatan. Keindahan dan nilai yang terkandung di dalam kain batik ini menggerakkan Erina, seorang ibu rumah tangga yang ikut menjaga dan melestarikan budaya bangsa ini. Di Kampung Batik Pal Batu yang berada di Tebet, Jakarta Selatan, Erina bersama pengrajin lain mengembangkan batik di Jakarta.
Di rumah batik ini setiap harinya diselenggarakan kegiatan belajar membatik mulai jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Kampung Batik Palbatu juga melakukan program sosial bernama Sedekah Batik, yaitu program pengajaran batik bagi seluruh warga Palbatu secara cuma-cuma atau gratis. Awalnya Erina tidak pernah membatik, namun pada 2015 ia bergabung dan belajar dalam rumah batik Palbatu serta mengikuti semua peraturan dan tata cara dalam membatik. Dengan ketekunan dan kesabaran, kini ia mampu menghasilkan batik yang indah, bahkan menjadi seorang pengrajin batik bagi ibu-ibu rumah tangga. Tak sekedar seni lukis di permukaan kain, setiap motif batik ini juga mengandung makna, budaya, dan filosofi. Seperti motif kembang api yang mengandung makna keceriaan dengan harapan orang yang memakai dan melihat batik ini akan selalu ceria. Selain motif, ternyata warga juga melambangkan asal-muasal daerah batik. Dua unsur warna yang menentukan hal tersebut adalah warna gelap dan warna cerah. Warna dengan unsur gelap biasanya adalah pedalaman seperti batik di daerah Keraton Solo dan Jogja. Sedangkan cerah adalah wilayah pesisiran seperti Madura, Cirebon, Aceh, dan Jakarta. Saat membuat pola pada kain batik atau yang disebut dengan pemalaman, sang pengrajin harus fokus dan juga teliti. Jika tidak fokus, maka goresan cairan lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dapat melenceng dan merusak bentuk motif. Pekerjaan yang perlu ketelatenan ini bisa dijadikan terapi agar seseorang memiliki kesabaran dan belajar konsisten dengan menggambar motif yang sama pada kain. Pemirsa, hadir sejak abad ke-19, rupanya kesenian lenong tetap eksis nih walaupun saat ini digitalisasi sudah memasuki sarana hiburan. Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dimainkan secara berkelompok. Lenong sendiri berkembang di Jakarta sejak akhir abad ke-19. Kesenian ini merupakan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat Betawi terhadap komedi bangsawan dan teater Stambul yang sudah ada sejak zaman kolonial. Lakon-lakon lenong terkenal dengan beragam kelucuan para pemainnya dengan logat atau dialek Betawi yang cukup khas. Mulanya pertunjukan lenong dimainkan dari kampung ke kampung. Melihat antusias masyarakat yang cukup tinggi terhadap kesenian ini, lenong Betawi pun berkembang dan kerap hadir di panggung pertunjukan seni, seperti di Taman Ismail Marzuki, bahkan televisi. Salah satu kelompok lenong yang cukup berperan untuk mempertahankan dan melestarikan lenong Betawi adalah Oplet Robet. Grup yang dipimpin oleh komedian sekaligus artis seni peran Ramdhani atau yang lebih akrab dikenal Bang Kibil ini mewadahi anak-anak muda untuk belajar mendalami kesenian lenong. Grup Oplet Robet memiliki cara untuk mempertahankan lenong Betawi agar tetap eksis dengan cara mengangkat cerita yang lebih akrab dengan kehidupan milenial. Uniknya, tak hanya masyarakat asli Betawi saja yang boleh belajar mendalami kesenian lenong, tetapi semua masyarakat pun bebas mendalami kesenian ini. Hingga kini nih, grup Oplet Robet membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mendalami lenong Betawi. Grup ini juga telah banyak melahirkan orang-orang yang turut menyumbangkan bakatnya di kancah hiburan Indonesia. Dengan kepedulian masyarakat yang mencintai budayanya, maka kesenian akan terus lestari. Tak hanya dikenal sebagai kota hujan, kota Bogor juga dikenal memiliki banyak pesona menarik. Selain banyak tempat wisata berakhir pekan, Bogor juga memiliki pasar sehat. Pasar Sehat Cihulut, pasar yang berada di Jalan Cihulut, Baranang Siang, Kota Bogor ini tidak hanya menjadi sebuah pasar untuk tempat berbelanja, tetapi dapat menjadi pasar sarana edukasi.
Pasar Sehat Cihelet adalah pasar yang menjual beragam kebutuhan atau makanan sehari-hari yang terbuat dari bahan alami, seperti beras, sayur mayur, salad, hingga roti-rotian. Semua dibuat secara organik dan tanpa bahan sintetis, baking soda, dan baking powder. Seluruh pembuatan makanan lokal di sini dibuat oleh para penjual. Tidak hanya itu, mereka juga tidak bertindak sebagai penjual saja, tetapi juga bertindak sebagai pegiat dan pelaku hidup sehat. Salah satu pembuatan makanan lokal atau organik di sini adalah garam gunung lokal dan makanan bebas gandum yang dibuat oleh seorang ibu bernama Yela. Alasannya menjadi pembuat garam dikarenakan menurunnya jumlah petani garam gunung lokal yang dirasa penting. Lewat pasar ini diharapkan para artisan lokal memiliki wadah untuk memasarkan produk dan menjadi sarana edukasi warga Bogor untuk lebih cinta terhadap produk pangan Indonesia. Pertanian organik mulai populer di Indonesia pada era tahun 80-an. Hal ini dipicu dengan maraknya penggunaan bahan kimia pada produk pertanian pada akhir tahun 70-an. Sirini Maria Margareta, petani organik di Kota Magelang, Jawa Tengah, ingin mengembalikan cara bercocok tanam tanpa menggunakan bahan kimia. Bercocok tanam secara organik tak hanya memberikan dampak baik bagi kesehatan, tetapi sekaligus dapat mencegah alam dari kerusakan. Berjarak 8 km dari puncak Gunung Merapi, Sirini menjalankan kegiatan pertanian organik bersama sang suami. Ia memanfaatkan pupuk cair dari limbah sayuran dan limbah rumah tangga, dan sang suami membuat pupuk padat dari rumput yang ada. Ilmu bercocok tanam secara organik yang ia sampaikan pada masyarakat sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sirini mengharapkan agar masyarakat dimanapun berada, khususnya kaum milenial, dapat terus melestarikan tanaman organik yang baik bagi kesehatan agar dapat dilanjutkan hingga masa-masa yang akan datang. Pemirsa, tanpa terasa 30 menit sudah Pustaka Dai menemani Anda hari ini. Tapi jangan khawatir karena Pustaka Dai akan kembali di minggu depan di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa!